inhirafa an kada idza mala wa انحرف انحرف ayna عن كذا. inharafa an kada idza mala wa huwa naw'an. النوع الأول تحريف اللفظ وهو العدول به من جهته إلى غيرها إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصانه أو تغيير حركة كقول أهل الضلال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي استولى فزادوا في الآية حرفا وكقولهم في قوله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك فزادوا كلمة وكقولهم في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنسب لفظ الجلالة وغيروا الحركة الإعرابية من الرفع إلى النسب. النوع الثاني تحريف المعنى وهو العدول به عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر كقول المبتدئة إن معنى الرحمة إرادة الإنعام وإن معنى الغضب إرادة الانتقام نعم. والتعطيل. حسبك. Cukup dulu. Nah, baik. Kemudian Syaikh mensyarah. Kemudian Al-Musannif Syekhul Islam pada matan di atas menyebutkan dasar-dasar yang harus diimani. Setelah beliau sebutkan secara global, syara'a ya bada'a ya mulai menyebutkannya dengan rinci. Maka kembali kepada dasar yang pertama, rukun yang pertama, al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau katakan minal iman, termasuk ya min tabaidiyah, termasuk daripada makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim atau yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis-hadisnya. Yang mana ya Ahlussunnah wal Jamaah mengimani semua sifat yang tersebut dalam hadis yang sahih. La yufarriquna bainal mutawatir wa ahad. Ya, tidak membedakan antara hadis yang mutawatir maupun hadis ahad. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahu ta'lif ya punya kitab Al-Haditsu Hujjatun bi Nafsihi. Nah, demikian juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, juga pada kitab Ar-Risalah. Nah, menetapkan ya hujjiyatu al-hadis al-ahad. Ahad. Maka demikian, tidak dibedakan. Ahlussunnah wal Jamaah ya, ketika mendapati satu hadis yang hasan, hasan li ghairihi, hasan li dzatihi, atau sahih li ghairihi, sahih. Nah, li dzatihi. Nah, membicarakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala mereka imani. Nah, bi an nuthbitaha lahu kama ja'at. Nah, yaitu kita yakini, kita tetapkan itu bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datangnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Nah, lafaznya dan juga maknanya. Min ghairi tahrifin, tidak dirubah-rubah, tanpa diingkari, tanpa disamakan dengan sifat makhluk. Beliau juga mengingatkan di sini dalam hal ini kita hanya berdasar bertumbuh mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah saja. La natajawazul Quran wa Sunnah, tidak melewati, tidak ada lagi yang kita jadikan dasar dalam penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha tauqifiyah. Karena ya sifat-sifat ini perkara-perkara yang tauqifiyah, bukan perkara-perkara istihadiyah. Nah, maka tidak boleh ditetapkan dengan ra'i, dengan akal. Ditetapkan ya hanya dengan apa? Nas. Nah,
Baik. Kemudian mulai pada penjelasan tahrif. Tanpa tahrif. Diyakini tadi tanpa tahrif. At-tahrif. Harrafa yuharrifu tahrifan. At-tahrif at-taghyir. Merubah. Imalatu syai'an wajhi. Nah, membelokkan sesuatu dari arahnya. Nah, harrifil qalam. Miringkan pena. Nah, ya, riwayat yang mereka sebutkan dalam masalah rasm. Tapi riwayat yang tidak kuat. Nabi SAW dalam riwayat itu dikatakan, ya, kepada Zaid bin Thabit, harrifil qalam. Miringkan penamu. Harrif. Imalatu syai'an wajhihi. Nah, in harafa an kada. Idza mala. Ketika dia belok. Maka orang munharif. Orang yang menyimpang. Belok dari jalan yang lurus. Maka itu tahrif. Nah. Wa huwa naw'an. At-tahrif naw'an. Dua macam tahrif itu. Ada tahriful lafzi. Dan ada tahriful ma'na. Ya, tahriful lafzi pun bermacam-macam. Imma biziyadah. Ziyadati kalimatin au harfin. Au nuqsanihi. Au taghyiru harakah. Bisa penambahan kata. Penambahan huruf. Atau mengurangi. Atau merubah harokat. Itu semua masuk dalam tahriful lafzi. Merubah lafadznya. Seperti perkataan orang-orang yang tersesat. Nah, menambahkan dari istawa ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, ditambahi lam. Istawla. Tambahi lam antara waw dan alif maksurah. Nah, Ibnu Qayyim ya mengatakan, lihatlah persamaan antara perkataan orang Yahudi. Mereka diperintah untuk mengucapkan hittah, tapi ditambahin nun menjadi hintah. Dengan perkataan ini orang-orang Asy'ariyah dan lainnya, ya istawa ditambahi lam. Lihatlah betapa miripnya penambahan itu. Nah, baik. Itu penambahan huruf. Wa jaa rabbuka. Datang Rabbmu. Wal malaku saffan saffa. Mereka katakan jaa amru rabbik. Datang perintah Rabbmu. Maka mereka tambahi amr, kalimat amr, penambahan kata untuk merubah sifat yang tersirat di dalamnya. Ya, untuk merubah sifat yang tersirat atau yang bisa disimpulkan darinya. Ja'a rabbuka sifatul majid. Ja'a. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, meyakini yaji'u kama yaliqu bi jalalatihi wa 'azamatihi. Nah, datang Allah Subhanahu wa taala akan datang ke arasatil qiyamah padang mahsyar, ya, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Datang tidak sama dengan kedatangan makhluknya. Nah, itu penambahan kalimah. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, orang-orang Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka mentahrif harakat daripada ayat ini. Wa kallamallahu Musa. Nah, mereka rubah kallamallaha Musa. Maka lafzul jalalah menjadi maf'ul bih. Fa'ilnya Musa. Nah, tapi ya ketika ada ayat yang lain, yaitu dari surat Al-A'raf, wa kallamahu rabbuhu lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa dalam ayat itu. Kalau di sini mereka masih bisa merubah-rubah. Karena Musa di situ ya termasuk isim maksur.
Nah, ya, ketika posisinya marfu dan mansub sama. Nah, tapi wa kallamahu rabbuh, di situ mereka tidak dapat berkutik. Dia diajak bicara oleh Rabb-nya. Maka Rabb fa'il. Tidak akan bisa dirubah Rabbah. Nah, baik. Kemudian yang kedua dari tahrif, jenis yang kedua, tahriful makna. Merubah makna. Nah, yaitu membelokkannya dari arah dan hakikatnya. Dan memberikan lafaz itu makna lafaz yang lain. Nah, merubah makna, ya, membelokkan makna daripada lafaz tersebut, seperti yadun, ya, di tahrif dengan takwil bahwa itu adalah kekuatan. Nah, atau nikmat. Nah, atau diberikan kepadanya lafaz dari makna yang lain. Nah, ta'il lafzi makna lafzin akhar, diberikan kepadanya makna lafaz yang lain. Seperti orang-orang Asy'ariyah dan lainnya yang mengatakan, yang mengingkari sifat ar-rahmah. Nah, mereka katakan maknanya adalah iradatul in'am. Keinginan ditarik menjadi sifat iradah. Maka iradah termasuk salah satu dari 7 sifat yang mereka tetapkan. Ghadab, nah, iradatul intiqam. Keinginan untuk membalas. Nah, subhanallah amma yaquluna uluwan kabira. Baik, kemudian at-ta'til. At-ta'til ini attala yu'attilu ta'tilan. Mengosongkan, ikhla. Nah, ya, ikhla. Yuqalu attalahu ay akhlahu. Nah, dia kosongkan. Maka maksudnya nafyus sifat anillahi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya menafikan sifat-sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengosongkan sifat-sifat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka juga berarti mengingkari, tidak menetapkan semuanya. Nah, al-farqu baina tahrif wa ta'til anna tahrif wa nafyul ma'na sahih. Perbedaan antara tahrif dan ta'til, kalau tahrif itu menafikan makna yang benar, ya, alladzi dallat alaihi nusus, yang ditunjukkan oleh nas-nas itu. Wastibdaluhu bima'na akhar ghairi sahih. Diganti dengan makna yang lain yang tidak benar. Itu nafyul makna sahih. Kalau ta'til, nah, nafyul makna sahih min ghairi istibdalin lahu bima'nan akhar. Menafikan makna yang benar tanpa mengganti dengan makna yang lain. Kalau tahrif tadi dengan mengganti, diganti dengan makna yang lain. Kalau ta'til ini tanpa ada penggantian. Kafi'lil mufawwidah, ini seperti perbuatan kelompok al-mufawwidah. Nah, al-mufawwidah, yakni yang mengatakan maknanya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang halus dari penolakan. Nah, fakullu muharrifin mu'attilun walaysa kullu mu'attilin muharrifa. Maka setiap orang yang melakukan tahrif, dia itu orang yang mu'attil. Ini kullu muharrifin mu'attil.
Nah, tidak semua mu'attil muharrif. Nah, tidak semua yang mengingkari, mengosongkan sifat-sifat muharrif. Demikian kesimpulan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Tsumma at-takyif al-mahdhur ats-tsalits, ya, hal yang harus dihindari dalam penetapan sifat at-takyif huwa ta'yinu kaifiyatis sifah. Takyif dari kayyafa yukayyifu, takyifan. Maknanya di sini menentukan suatu cara atau satu bentuk dari sifat itu. Nah, yuqalu kayyafa syai' idza ja'ala lahu kaifiyatan ma'lumah. Dikatakan kayyafa syai', dia mentakyif sesuatu ketika menentukan baginya kaifiyah, cara tertentu, bentuk tertentu. Fatakyif sifatillah, maka takyif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ta'yinu kaifiyatiha wal hay'ati allati takunu 'alaiha. Menentukan bagaimananya, ya, dan bentuk yang ada padanya sifat-sifat itu, bentuk hakikatnya. Hadza la yumkin lil bashar. Ini satu hal yang tidak mungkin bagi manusia. Li'annahu mimma ista'tharallahu bi'ilmihi. Karena itu termasuk perkara-perkara yang Allah simpan ilmunya. Fala sabila ilal usul ilaih, sehingga tidak ada jalan untuk bisa sampai kepadanya. Ditutup ilmu jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lianna sifata tabi'atun lidzat. Karena sifat itu mengikuti zat. Nah, ya, karena sifat itu tabi'atun lidzat. Kalau ibarat Syekhul Islam di kitab yang lain, yang Tadu Mulia misalnya, al-kalamu fis sifat kal kalam fid dzat. Nah, pembicaraan dalam masalah sifat seperti pembicaraan dalam masalah zat. Nah, dijelaskan fakama anna dzatallahi la yumkinu lil bashari ma'rifatu kaifiyatiha, maka sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin bagi manusia untuk bisa mengetahui kaifiyahnya, fakadzalika sifatuhu subhanahu la tu'lamu kaifiyatuha. Maka demikian pula sifat Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui kaifiyahnya. Oleh karenanya ketika Imam Malik rahimahullah ditanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ditanya kaifas stawa. Ditanyakan kaifas stawa. Nah, bagaimana? Nah, dia orang yang hidup di zaman itu, ya, paham bahasa Arab. Jadi kalau secara makna dia paham istawa itu apa. Yang dia tanyakan kaifiyahnya. Maka Imam Malik rahimahullah menjawab al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu telah diketahui secara bahasa. Wal kaifu majhul ghairu ma'lum. Nah, sedangkan kaifiyahnya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Wassu'al anhu bid'ah. Nah, iman kepadanya suatu kewajiban. Kita harus imani bahwa Allah beristiwa. Bertanya-tanya anhu tentangnya, an kaifiyatiha, itu ada bid'ah. Sampai dalam riwayat itu, akhriju fa innahu mubtadi'. Keluarkan orang itu. Dia ini ahlul bid'ah.
Nah, ada juga riwayat itu yang mengatakan adalah Abu Abdurrahman Ar-Ra'i, Syekh Malik. Nah, hakada yuqalu fi sa'iri sifat. Hada yuqal fi sa'iri sifat, sehingga ini kalimat dari Imam Malik atau gurunya ini menjadi kaidah bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam semua sifat. Ya, dalam semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada yang bertanya tentang kaifiyah, nah dari satu sifat, nah maka jawabannya demikian. Ya, sifat apa? Nah, maklum secara bahasa. Wal kaifu ghairu ma'qul, dalam riwayat yang lain. Tidak dapat dicerna akal kaifiyahnya. Nah, wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Baik. Kemudian at-tamtsil, mengimani sifat itu tanpa tamsil. At-tamsil huwa tashbih. Nah, ya. Tamsil, nah, adalah tashbih. Syabbaha yushabbihu tashbihan. Matsala yumatsilu tamsila. Menyerupakan. Nah, ya, dalam balaghah ya. Tashbihu amrin bi akhar fi sifatin tajma'u bainahuma. Nah, menyamakan sesuatu dengan yang lain pada sifat kriteria yang menyatukan di antara musyabbah dan musyabbah bi. Itu tasbih. Nah, baik. Tasbih di sini tamtsil bi ayyuqal inna sifatillahi mithlu sifatil makhluqin. Nah, bentuk tasbih dalam pembahasan asma wa sifat yang harus dijauhkan, ya, yang harus dihindari adalah mengatakan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu seperti sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Ka'ayyuqal, seperti misalnya dikatakan yadullahi ka'idina. Tangan Allah Subhanahu wa taala sama dengan tangan kita. Ya. Maka ini tasbih, tamtsil. Sam'uhu kasam'ina. Nah, pendengarannya sama dengan pendengaran kita. Nah, ta'ala Allahu an dzalik. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Nah, qala ta'ala fi surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang mirip, yang sama, yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, fala yuqalu fi sifatihi, maka tidak boleh dikatakan dalam sifat Allah Subhanahu wa taala innaha mithlu sifatina, bahwa sifat-sifat itu sama dengan sifat kita, atau shibhu sifatina, mirip, au ka sifatina, atau seperti sifat kita, dengan ibarat mislu shibh, ya, misli shibhi, atau mislu shibhu. Nah, itu sama ya. Nah, lafzan wa makna. Shibhun dan mitrun. Atau ka dengan ka. Nah, kama la yuqal, sebagaimana juga tidak dikatakan inna dzatallahi mithlu au shibhu zawatina. Maksudnya Allah Azza wa Jalla dari ucapan seperti itu. Fal mu'min muwahhid yuthbitu sifat kulliyah 'ala al-wajhi al-la'iq bi'azamatillahi wa kibriyaihi. Orang mukmin yang muwahhid menetapkan sifat-sifat semuanya sebagaimana yang layak dengan keagungan
dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mu'attil, sementara orang yang mengingkari sifat, yanfiha, menafikan sifat-sifat itu, mengingkarinya, yanfi ba'daha, mengingkari sebagiannya. Nah, mu'attil yanfi, musyabbih wal mumatsil yuthbituha, menetapkannya alal wajhin la yaliqu billah, menetapkannya ya dalam bentuk penetapan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama yaliqu bil makhluk. Yang cocok dengan pensifatan mereka itu adalah sifat-sifat makhluk. Nah, maka ya kalau akidah, kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, isbatun bila tamtsilin wa tanzihun bila ta'tilin. Menetapkan tanpa menyerupakan, dan ya mensucikan tanpa mengingkari. Nah, itu menjadi kaidah yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, isbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kita cukupkan dulu ya Allah billah. Rahimahumullah. Sampai pada halaman ini. Nah, kalau di cetakan saya halaman 14. Nah, di situ yang di share di grup halaman 21 ya. Nah, baik. Begitu dulu ya. Nah, Jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz nah, yang sudah dan juga jazakumullah khairan kepada para peserta yang hadir pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. langsung keluar saja. Jazakumullah khairan. Ustadzuna.